Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang dirahmati oleh Allah, hadirin viewers yang mudah-mudahan dirindukan oleh Rasulullah. Sebagai manusia yang hidup di era digitalisasi dan juga persiapan menuju abad ke-21, rupanya ada hal yang harus kita persiapkan. Betapa tidak, Daniel Bell sebagaimana yang dikutip oleh Mukhtar Bukhari dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Antisipatoris menyatakan bahwa terdapat 6 tantangan di abad 21, yakni integration of economy, fragmentation in politics, interdependence, high technology, and new colonization in culture. Dan ke-6 tantangan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat berdampak terhadap terjadinya krisis di bidang karakter. Hadirin, bukankah karakter menjadi salah satu penentu tingkat kemajuan suatu negara? Apabila sampai terjadinya krisis karakter di negara tersebut, dapat dipastikan bahwa negara tersebut sedang tidak baik-baik saja. Sebagaimana yang dijelaskan oleh mantan Menteri Pendidikan Bapak Malik Fadar dalam workshop implementasi pendidikan karakter di sekolah, beliau menyatakan bahwa lemahnya karakter seseorang mencirikan tidak kokohnya bangsa itu. Dan lihatlah saudara, carut marutnya keadaan, degradasi moral kian merajalela, kemungkaran kian diagungkan, tontonan jadi tuntunan, sikap menyombongkan diri kian menjadi trendy. Itu semua salah satu ciri bahwa krisis karakter di negeri ini sedang terjadi. Oleh karenanya, apa yang harus kita lakukan untuk membenahi semua ini? Apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencegah terjadinya krisis di bidang karakter? Dan apa yang harus umat Islam persiapkan agar semua ini tidak terjadi? Yang harus kita lakukan ialah mengokohkan kembali karakter Qur'ani. Berbicara mengenai karakter Qur'ani, maka takkan lepas dengan yang namanya akhlak. Berbicara mengenai akhlak, maka takkan lepas dengan seorang yang telah diabadikan oleh Michael Hart dalam bukunya yang berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, sebagai orang nomor 1 dunia yang membawa pengaruh besar mengalahkan Adolf Hitler pencetus Nazi, Mahatma Gandhi pencetus Satyagraha, Julius Caesar pencetus Visi, dan tokoh besar lainnya. Siapakah yang dimaksud tersebut, hadirin? Ya, yang dimaksud adalah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kokohnya karakter beliau hingga membawa pengaruh besar, bahkan dijelaskan oleh Karen Armstrong, seorang peneliti ajaran agama-agama besar di dunia, dalam bukunya Muhammad: A Western Attempt to Understand of Islam. Beliau menyatakan 14 abad yang lalu, di suatu kota yang tandus, di tengah-tengah peradaban yang terkenal akan peradaban yang jahiliyah dan penganut hukum rimba, datanglah seorang rasul dengan membawa ajaran agama Tuhannya tanpa merombak dan merusak struktur bangsa itu. Dalam hal ini, Rasul berhasil membawa kehidupan yang penuh akan pertikaian dan permusuhan menuju kehidupan yang penuh akan perdamaian dan kasih sayang. Dari kehidupan yang biadab menuju kehidupan yang beradab di bawah naungan panji Tuhannya dengan waktu yang relatif singkat. Masya Allah, bahkan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah dijelaskan oleh ayat suci Al-Quran, firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy
kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh nyata telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan mereka banyak menyebut nama Allah. Shadaqallahul azim. Maka pantas jika Abu A'la al-Maududi menyebutkan dalam The Prophet of Islam, he is the only example. Rasul merupakan contoh yang paling lengkap, figur yang sempurna, manusia yang mulia. Kemuliaan Rasul bahkan dibuktikan oleh sejarah. Tatkala ketika Rasul hidup dalam keadaan miskin, datanglah malaikat dan menawarkan, "Wahai kekasih Allah, aku datang dengan membawa pesan dari Tuhanmu. Jikalau engkau mau, akan kujadikan Jabal Uhud ini menjadi emas dan akan kuberikan kepadamu." Namun apa jawaban Rasul hadirin? Rasulullah menjawab, "Jika itu kehendakmu ya Tuhanku, tidaklah ada kebahagiaan yang akan kudapati apapun yang engkau berikan, kecuali jika ada satu orang saja dari umatku yang masuk neraka." Masya Allah. Selain itu, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Taif, bukanlah sambutan, melainkan sambitan dan cacian. Bahkan Rasul diusir dan dilempari oleh batu sampai Rasul terluka. Dan ketika Rasul bersembunyi untuk melindungi diri, datanglah malaikat Jibril seraya berkata, "Wahai kekasih Allah, jika engkau mau, akan kuangkat gunung tersebut dan akan kubalikan bumi Taif agar mereka bisa hancur lebur." Tapi Rasul berkata, "Wahai Tuhanku, tunjukilah mereka ke jalan yang benar, karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui." Masya Allah, bukankah itu merupakan salah satu ciri sifat dari kemuliaan seorang nabi, seorang rasul sekaligus pemimpin? Maka wajar beliau tetap eksis walaupun tidak memiliki sosial media. Beliau disayangi oleh sahabatnya dan disegani oleh lawannya. Beliau diberi gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Maka tidaklah merugi seorang yang mempelajari sirah Nabi, mencontoh sunnah Nabi, dan menjadikan Nabi sebagai motivator dalam pembentukan karakter diri. Semoga kita semua menjadi umat Nabi yang mampu